Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, faya ayyuhal hudurul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami mengawali khutbah pada siang Jumat hari ini dengan berwasiat kepada kita bersama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berniat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keinsafan, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya, sebagaimana telah disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berniat setulus-tulusnya dan sekuat-kuatnya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah itu, insya Allah Allah akan memberi kita way out atau solusi dari segala problematika yang menimpa kehidupan kita, dan juga menambahkan rizki kepada kita dari jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Allah juga telah menjanjikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita sudah memasuki bulan dalam sistem kalender Hijriyah, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan ini diperingati oleh umat Islam sebagai bulan kelahiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan itu tidak lain dimaksudkan yaitu meneladani sifat-sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai ekspresi kecintaan kepada nabinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah lahir pada tahun yang terkenal dengan istilah tahun gajah, karena pada waktu itu seorang raja menyerang kota Makkah dengan menggunakan pasukan berkendara gajah pada tanggal 12 Rabiul Awal 1446 tahun yang lalu atau lebih. Dan kita sebagai umat Islam selalu bertahun-tahun memperingatinya. Ada banyak hal yang tentunya di mana kita hari ini hidup di suasana yang berbeda sekali sama kehidupan di masa Rasulullah SAW. Rasulullah adalah simbol etika atau simbol standar moral yang paling tinggi di hadapan manusia ini. Beliau salah satunya adalah seorang pemaaf. Ketika diusir dari tanah kelahirannya Makkah, kemudian beliau pergi menuju Taif, tetapi apa yang beliau alami atau apa yang beliau terima
dilempari kepalanya dengan batu-batu oleh penduduk Taif. Kemudian berdarahlah pelipis matanya, patahlah gigi-giginya. Tetapi Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma gfir qaumi, ya Allah ampunilah kaumku itu, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak tahu. Ini adalah salah satu contoh sifat pemaaf Rasulullah SAW. Di sisi yang lain, ketika perang Uhud, di mana umat Islam kocar-kacir menghadapi kaum kafir, bahkan paman Rasulullah Sayyidina Hamzah terbunuh dengan perut yang porak-poranda oleh salah seorang bernama Wahsy, seorang budak kulit hitam. Kemudian ketika kejayaan umat Islam semakin diraih oleh umat Islam, maka Wahsy, seorang pembunuh Sayyidina Hamzah paman Rasulullah SAW, ini masuk berbaiat menyatakan syahadat kepada Rasulullah SAW. Apakah kemudian Rasulullah membalasnya? Tidak. Meskipun Rasulullah enggan menatap wajahnya karena selalu mengingat peristiwa Uhud yang pedih itu, tetapi Rasulullah menerima syahadat seorang Wahsy, kemudian dimaafkan dan menjadi gelombang atau menjadi pasukan perang dalam umat Islam sendiri. Itulah sifat pemaaf Rasulullah SAW. Mari kita berkaca pada diri kita sendiri, pada teman-teman kita, pada orang-orang sekelompok kita, orang-orang di sisi kita, kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Apakah tercermin dalam diri kita dan juga mereka sifat-sifat pemaaf Rasulullah SAW? Inilah salah satu ruh di mana kita harus memperingati lahirnya Rasulullah SAW. Kenyataannya tidak, bahwa seringkali kita disenggol secara lisan oleh tetangga kita, maka kemudian kita cepat membalasnya dengan balasan yang lebih kejam tentunya. Banyak sekali di antara kita perang sosmed terjadi, bahkan antar kelompok kita sendiri, umat Islam dengan umat Islam saling tersinggung, saling berebut, memperebutkan sesuatu yang tidak abadi, memperebutkan pengaruh, status sosial, bahkan kekuasaan antar umat Islam sendiri, antar partai umat Islam sendiri, antar organisasi keagamaan sosial sendiri, saling berebut dan saling membalas dendam. Inilah sifat kita. Ketika seseorang mengkritik kepada kita lewat media sosial, maka kita buru-buru menyewa buzzer untuk membalas dengan satu kali posting misalnya 30 juta, dengan mengalihkan isu, dengan membuka keburukan-keburukan, dengan menyanjung-nyanjung tokoh atau pimpinan kita, sehingga secara posting atau secara like and share kemudian tenggelam oleh postingan-postingan buzzer yang kita bayar sekali posting 30 juta itu. Hidup di mana kita sekarang ini berbeda dan jauh berbalik dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika seorang Ubay ibnu Salul, seorang Rasul munafikin, meninggal, maka Rasulullah mensolati. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Umar kemudian semacam tidak terima dan protes kepada Rasulullah. Wahai Rasul, apakah engkau mensolati jenayah Ubay ibnu Salul, seorang munafik, tokoh terbesar selama ini? Rasulullah tidak bergeming dan melanjutkan sholatnya. Kemudian Rasulullah setelah salam menjawab kepada Sayyidina Umar yang cemburu akan sholat Rasulullah kepada munafik itu. Seandainya saya tahu, wahai Umar, bahwa seandainya saya beristighfar untuknya 70 kali, baik saya istighfar ataupun tidak, Allah tidak akan mengampuninya. Tapi seandainya saya tahu
jika saya istighfar lebih dari 70 kali, maka Allah akan mengampuninya, saya akan lakukan itu, kata Rasulullah SAW. Maka kemudian turunlah ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Mulai sekarang wahai Muhammad, jangan sampai engkau sholat kepada salah satu di antara mereka, dan jangan berdoa di atas kuburnya. Innahum kafaru al-ayah, sesungguhnya mereka fasik, sesungguhnya mereka kafir, dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah mulai hari itu tidak pernah mensolati pengikut-pengikut Ubay ibn Salul, tetapi dalam diri Rasulullah selalu menunjukkan sifat rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang bagi seluruh sekalian alam. Supaya apa? Supaya diutusnya Rasulullah SAW itu cocok dengan perkataan Allah sendiri, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kemudian ada sebuah dialog di dalam hadis qudsi, ya Muhammad, jika engkau menginginkan, lausita, jika engkau menginginkan, maka aku akan serahkan urusan umatmu itu kepadamu, wahai Muhammad. Urusan dalam hal mengampuni, urusan dalam hal memaafkan, dan seterusnya akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak menghendaki itu. Aku kembalikan kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijawab oleh Allah, kalau begitu la yukhzika fihim abada, saya tidak akan menyusahkanmu mulai hari ini sehingga di akhir zaman. Saya tidak akan, selama engkau berhusnudzon kepada saya, maka aku tidak akan mengecewakan husnudzonmu itu kepadaku, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah contoh pemaaf yang luar biasa. Sifat yang kedua adalah sifat mementingkan umatnya, dan ini sama sekali tidak kita temukan sekarang ini. Rasulullah menjelang meninggalnya masih dalam hati dan diucapkan dalam lisannya merintih, ummati, ummati, bagaimana nasib umat saya kelak, bagaimana nasib umatku kelak, kata Rasulullah. Ini adalah bukti Rasulullah sangat mendahulukan nasib umatnya daripada dirinya sendiri. Berbalik arah dengan apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan sekarang ini. Menjelang akhir jabatan, para pejabat sibuk mengurus anaknya sendiri. Anak saya mau ditaruh di mana? Partai saya mau ditaruh di mana? Ya. Golongan saya harus punya kekuasaan, harus mewarisi tahta kekuasaan saya. Berbanding terbalik dengan sifat Rasulullah SAW yang terpuji itu. Maka kita harus ingat kata-kata Al-Quran yang lain, bahwa anak-anak itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kita ini fitnah bagi kita. Bahkan ada inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, bahwa di antara istri dan anak-anak kita itu adalah musuh bagi kita sendiri. Kita harus ingat perkataan Allah dalam surah At-Taghabun itu. Karena itu, mari kita insafi diri kita sendiri, betapa kita rindu kepada Rasulullah, rindu akan akhlak terpuji yang beliau miliki untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah saling mengasihi. Bagaimana sahabat-sahabat terutama yang ada di Madinah mengasihi kepada sahabat Ansor. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para penduduk Madinah atau Ansor itu mereka mengalah, mereka memberikan apa yang mereka cintai untuk sahabat-sahabat yang baru datang, sahabat muhajir, sahabat-sahabat yang baru datang bersama Rasulullah dari Makkah untuk menetap di kota Madinah, kota yang baru, negara Islam yang di situ dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Tentunya dalam konteks keindonesiaan ini, mari kita bersatu dengan berbagai latar belakang etnis, berbagai latar belakang kultur. Maka kita bersatu saling mencintai tanpa menegasikan, tanpa menafikan, dan tanpa memarginalkan etnis yang lain, budaya yang lain. Karena itu adalah suri tauladan bagi sahabat Rasulullah yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Demikian khutbah siang hari ini. Semoga akhlak yang terpuji oleh Rasulullah SAW dapat kita warisi dan kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia kontemporer Indonesia ini.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hudurul kiram usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi asma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal walaa'a wasyada'ida wal fitna wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma 'aizzil islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin wal musyrikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.